Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majidaya Pakatiri. Di sini saya dari RPL 2 S1 Keperawatan. Sebelumnya di sini saya akan melakukan penyuluhan penyelamatan diri terhadap bencana alam. Terkait bencana alam ini adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti adanya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga bencana alam seperti longsor. Untuk tujuan saat melakukan penyuluhan ini yaitu agar masyarakat mampu menerapkan penyelamatan diri terhadap bencana alam. Dan untuk kali ini saya akan melakukan penyuluhan terkait penyelamatan diri terhadap gempa bumi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya ya ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nih. Nama saya Majidaya Pakatiri. Saya dari kampus di Sukabumi, di mana tujuan saya kali ini yaitu untuk menyampaikan atau melakukan penyuluhan kesehatan terkait bagaimana sih cara penyelamatan diri dari bencana alam atau bencana alam gempa bumi ya ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk waktunya kita sepakati terlebih dahulu. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit, apakah Ibu boleh ataukah bersedia ataukah Ibu bisa? Boleh. Baik, kalau begitu kalau Ibu bisa ya Bu ya. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya ya Bu ya. Nah, diharapkan untuk kali ini Bapak Ibu bisa dapat memperhatikan gitulah untuk nantinya bisa disimulasikan juga atau diterapkan jika ada atau jika terjadinya gempa bumi ya Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya akan membagikan terlebih dahulu selembaran terkait gempa bumi ya Ibu ya. Jadi Ibu baik. Nah, Ibu boleh baca sambil baca juga ya Ibu ya. Di sini saya sudah menyediakan terkait beberapa penyelamatan diri dari adanya gempa bumi. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, ketika Bapak Ibu mengalami gempa bumi, ketika terjadinya gempa bumi, Bapak Ibu suka melakukan apa untuk menyelamatkan diri? Lari dan Mengungsi. Nah, sebenarnya itu betul ya Bu ya, tapi saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut ketika di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya Bu ya, dalam penyelamatannya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau begitu kita mulai saja ya Bu. Nah, di sini ada penyelamatan di dalam ruangan. Ketika di rumah, ketika ada gempa bumi, kita bisa melakukan hal yang pertama itu yaitu berlindung. Nah, berlindungnya di mana? Berlindungnya bisa di bawah meja ya Bu ya. Kita bisa melindungi kepala kita, melindungi tubuh kita dari benda-benda yang mungkin tajam atau bisa menimpa kita. Nah, yang selanjutnya kita bisa melindungi diri kita untuk menyelamatkan diri kita itu dengan menggunakan metode segitiga kehidupan. Segitiga kehidupan itu seperti apa sih? Misalkan Ibu punya sudut-sudut di tembok misalkan. Ini seperti simulasinya ya pada gambar, Ibu bisa lihat juga di situ. Nah, di sini ada gambar, ada tembok, dan di sini ada kulkas ataupun lemari nih Ibu. Nah, Ibu bisa dorong misalkan lemarinya atau misalkan gak kuat ada sela-sela nih di lemarinya. Nah, ketika tembok itu runtuh, maka akan membentuk segitiga kehidupan. Sudah tergambarkan Bapak Ibu? Sudah dimengerti? Mengerti. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sejauh ini? Ada. Baik, kita lanjutkan. Setuju? Setuju. Baik. Nah, yang selanjutnya, ketika kita misalkan ada di dalam ruangan kan ya, ketika di pabrik misalkan, atau di mes atau di mall. Di mall kan ada eskalator, ada lift kan. Nah, sebaiknya kita tidak menggunakan hal itu. Kenapa? Karena akan memperlambat untuk penyelamatan kita. Lebih baik kita turun tangga secara langsung saja. Jadi turun tangga langsung. Oke, Ibu? Sudah dimengerti? Mengerti. Baik. Jadi ketika kita ada di mall, kita menyelamatkan diri dengan cara
dengan cara turun turun tangga. turun tangga yang biasa saja ya Bu ya, tidak menggunakan lift dan tidak menggunakan eskalator. Nah, baik Ibu, untuk dalam ruangan seperti itu ya Bu ya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Bu? Belum ada. Nah, baik, untuk selanjutnya nih Ibu, untuk penyelamatan di luar ruangan. Untuk di luar ruangan ini, untuk yang pertama kita tadi kan kata Ibu, kalau ada gempa suka menjauh dan juga mengungsi. Nah, sebenarnya itu betul ya Bu ya. Untuk yang pertama ini kita harus menyelamatkan diri dengan cara menjauh dari gedung-gedung yang tinggi dan benda-benda yang mungkin tajam dan memungkinkan tertimpa kepada kita. Jadi kita harus mawas diri untuk melakukan di daerah yang rata dan juga terbuka. Bu ya, betul ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya ketika kita di dalam kendaraan nih Bu, dalam kendaraan maka kita harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena takutnya ada sebelah kita ada pohon, takutnya pohon itu tergumpang ambing dan roboh, tumbang ya Bu ya. Terus ada dekat gedung, misalkan gedungnya udah mulai roboh, udah lama ya Bu ya, bisa mengakibatkan kita tertimpa di mobil. Maka kita harus berhenti dan keluar dan menyelamatkan diri ya Bu ya. Untuk selanjutnya di sini Bu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Misalkan nih kita di dalam rumah, Ya. tapi mejanya itu jauh atau nggak ada meja, berlindungnya di mana? Nah, berlindungnya kita usahakan berlindung di tempat yang empuk, Ibu. Misalkan kita dekat kursi nih, ya udah kita pakai kursi aja balikin gitu. Kan kursi bentuknya kayak gini ya, Bu ya. Nah, kita bisa berlindung di bawah kursi itu. Kan kursi empuk tuh, tapi kalau kursi yang keras kita usahakan membuat segitiga kehidupan ini. Nah, ketika lalu itu kita bisa juga menggunakan bantal. Kan kita keseringan juga tuh melakukannya kegiatan di kamar gitu kan ya, lagi tidur, gempa juga biasanya terjadi malam gitu kan. Nah, bisa menggunakan bantal, hal-hal yang empuk lah ya Bu ya. Nah, ada lagi Bu? Ya udah. Sudah dimengerti? Nah, ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Nah, baik, kalau begitu Bapak Ibu sudah mengerti mungkin ya. Nah, kalau begitu saya izin bertanya nih Ibu. Kepada coba ibunya, namanya siapa? Ibu Titi. Ibu Titi. Ibu Titi, tadi kan kita sudah melakukan terkait penyelamatan diri dalam ruangan, penyelamatan diri di luar ruangan. Bagaimana? Nah, coba saya ingin bertanya untuk mengevaluasi tadi bagaimana yang saya sampaikan ya. Untuk di luar ruangan, kita harus bagaimana sih untuk menyelamatkan diri ketika ada di mobil? Harus keluar dari mobil. Iya, Harus betul. berhenti. Betul sekali Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Titi. Ibu Titi ya Bu ya. Ibu Titi berarti sangat memperhatikan dan juga sangat memahami berarti ya untuk penjelasan yang sudah saya sampaikan. Nah, coba Ibu namanya siapa? Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu Rina, coba saya ingin bertanya ya Ibu ya. Bagaimana sih ketika kita ada di luar ruangan terus banyak gedung nih, banyak gedung. Terus kita harus melakukan apa? Bikin segitiga, Ketika di luar ruangan Ibu, di luar ruangan mencari tempat yang aman. mencari tempat yang aman. Terus apa lagi Ibu? Menjauh. Menjauh. Ya, sama kita harus mencari lapangan yang luas dan terbuka. Berarti ibu-ibu sudah paham ya terkait apa yang sudah saya sampaikan. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya itu ya Bu ya untuk penyampaian saya hari ini. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu terkait penyampaian hari ini terkait penyelamatan diri terhadap gempa bumi, Ibu Bapak bisa mengaplikasikannya ketika gempa itu terjadi. Ketika dalam ruangan bagaimana, ketika di luar ruangan bagaimana ya Bu ya. Ibu terima kasih untuk waktunya. Nah, untuk tindakan selanjutnya kita akan melakukan penyuluhan kembali. Maunya di hari apa Ibu, Bapak? Hari Kamis. Hari Kamis. Baik, di hari Kamis kita akan melakukan penyuluhan kembali terkait penyelamatan diri pada saat banjir atau longsor ya Bapak Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya kita lakukan di sini lagi ya Bapak Ibu. Iya. Baik Bapak Ibu, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Kalau begitu saya izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.